Shalom adik-adik, shalom Bapak Mama. Puji Tuhan. Gak terasa ya, sekarang sudah memasuki bulan November. Bulan depan sudah Desember, sudah Natalan lagi. Wah, waktu berjalan begitu cepat. Luar biasa. Tuhan Yesus tetap setia. Amin. Amin, puji Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Papa Mama yang terus setia mendampingi anak-anaknya untuk beribadah online, beribadah sekolah minggu secara online. Terima kasih, kiranya Papa Mama terus Tuhan berkati. Sudah sekitar 9 bulan Papa Mama terus setia mendampingi anak-anaknya untuk beribadah. Terima kasih ya Papa Mama. Dan buat adik-adik semua, terus setia kepada Tuhan, rajin beribadah, sekolah minggu secara online. Kita berdoa supaya pandemi ini cepat selesai ya adik-adik ya. Dan adik-adik bisa sekolah lagi, bisa nanti kita ketemuan di gereja lagi, kita sekolah minggu lagi. Amin. Nah, sebelum kita memulai ibadah secara online, sekali lagi Kak Eko mengingatkan, waktu ibadah tidak ada yang main-main, tidak ada yang sambil main gadget, tidak ada yang sambil makan, tidak ada yang lari sana lari sini, tetapi fokus beribadah. Amin adik-adik. Amin, puji Tuhan. Nah, mari kita siapkan hati kita. Kita mau memulai ibadah. Dan Papa Mama sekali lagi terima kasih untuk terus mendampingi anak-anaknya. Biar Papa Mama terus setia mendampingi anak-anaknya. Sama-sama kita semua beribadah kepada Tuhan. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Kak Citra. Iya Kak Desi. Kak Citra tahu nggak? Apa tuh Kak Desi? Kemarin aku habis jalan-jalan ke Ragunan dong. Wah enak banget. Aku lihat monyet. Wow. Ngelihat kuda. Terus? Ngelihat gajah. Terus? Ngelihat burung. Pokoknya ngelihat semua binatang. Seneng banget. Banyak Soalnya kan banget. udah lama Kak nggak keluar. Iya. Tapi kemarin juga keluar pakai masker kok. Mantap Kak Desi. Lucu-lucu Kak binatangnya ini, gemes deh. Iya ya Kak Desi ya. Kak Desi sih nggak ngajak-ngajak aku. Udah kapan-kapan kita ke Ragunan lagi Kak. Mau Kak Desi. Oh iya ya Kak Desi. Tahu nggak? Lagu sekolah minggu ada lagu tentang binatang-binatang yang tadi Kak disebutin Masa? tuh. Aku Iya. nggak tahu Kak. Yuk kita nyanyi yuk. Ayo Kak kita belajar ya. Iya. Yuk, yuk adik-adik kita belajar sama-sama ya lagunya ya. Yuk. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam sana, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Kita mulai sekali lagi ya. Anak monyet di atas pohon, anak burung di dalam sangkar, anak cacing di dalam tanah, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Nah, kita nggak boleh mencuri ya. Kalau mencuri tangannya tuh panjang suka. Iya Kak. Macem-macem. Iya ya Kak ya. Bahaya. Mendingan kita jadi anak Tuhan cuma di dalam gereja, puji Tuhan. Iya Kak. Amin. Ya adik-adik kita nyanyi lagi ya. Anak monyet di atas pohon, anak burung di dalam sangkar, anak cacing di dalam tanah, anak Tuhan di dalam gereja. Saya panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri,
panjang sabar, itu anak Tuhan. Panjang muka kak, namanya apa? Panjang muka. Namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar, itu anak Panjang Tuhan. sabar siapa kak? Panjang Sabar, itu anak Tuhan, siapa? itu anak Tuhan. Tepuk tangan. Yuk kak. Iya Kak Desi. Kita harus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita harus baca kitab suci juga kak. Oh iya Kak, aku mau Kak, aku mau Kak. Siapa yang mau bertumbuh? Saya Adik mau bertumbuh nggak? mau dong, Mau berkat? mau, Mau damai? mau. Kita nyanyi sama-sama ya. Siap. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Berkat kak. Oh iya mau Kak. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau berkat, Terima tangannya kalau mau. berkat. Kalau mau berkat, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau berkat, Kalau mau damai. baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau damai, kalau mau damai, kalau mau damai, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau damai, kalau mau tumbuh, Kalau mau berkat. kalau mau Kalau mau berkat, damai. kalau mau damai. Puji Tuhan. Kita udah belajar ya kak. Iya Kak Desi. Gimana caranya mau bertumbuh akan firman Tuhan. Iya Kak Desi. Tapi sekarang saatnya kita mau menyembah Tuhan adik-adik. Iya. Yuk sekarang kita duduk yang manis. Kita mau menyembah Tuhan ya. Kita sama-sama sembah Tuhan, suaranya dikeluarkan. Oke adik-adik? Oke siap Kak Desi. Oke kak, yuk kita mau nyembah Tuhan. Kita mau nyanyi Bapakku Datang.
sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam, tenang, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Beri kami telinga seorang murid untuk dengar apa maksud dan tujuan-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan membagikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang boleh ditabur Tuhan jatuh di tanah yang subur Tuhan di hati kami, agar kami dapat bertumbuh, berbuah seperti apa yang Kau inginkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Shalom adik-adik, puji Tuhan. Minggu ini kita mau belajar sesuatu yang luar biasa, teladan Tuhan Yesus yang dahsyat. Apa itu? Tuhan Yesus membasuh kaki para murid-muridnya. Wah, padahal dia Tuhan, dia Raja, dia Juru Selamat, dia yang berkuasa, dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Wah, seorang Tuhan mau merendahkan diri, mau melayani. Wah, ini luar biasa adik-adik. Kita belajar ya, nanti adik-adik baca kisahnya lebih lengkapnya di rumah. Kisah di Yohanes 13 ayat 1 sampai 20 ya, tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Oke, kita lihat filmnya ya. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku." jawab Yesus kepadanya, Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." jawab Yesus, Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sesungguhnya, barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu,
demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Puji Tuhan adik-adik. Sekarang kita buka firman Tuhan. Kita buka Filipi 2 ya. Filipi 2 ayat ke-5. Nah, sebelum Kaiko bacakan, kita barusan tadi melihat film yang luar biasa, teladan Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia seorang Tuhan, tapi merendahkan diri menjadi seorang hamba. Dia tidak sombong, dia tidak angkuh, tetapi dia rendah hati. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, pengikut Tuhan Yesus, kita harus meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Amin. Kita nggak boleh sombong. Jadi anak Tuhan, kita harus rendah hati, harus suka melayani. Seperti contoh yang Tuhan Yesus contohkan buat kita, melayani para murid-muridnya. Sekarang buka firman Tuhan. Filipi 2 ayat 5. Kayak aku bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan. Nah, Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, dia merendahkan diri, menjelma menjadi manusia, menjadi seorang hamba. Dia melayani. Dia pernah berkata begini, lebih baik melayani daripada dilayani. Nah, ini teladan yang luar biasa adik-adik. Adik-adik harus suka melayani, harus rendah hati. Jangan sombong, jangan selalu mintanya dilayani. Mama, suapin aku. Belajar mandiri, makan sendiri ya. Terus, Mama, aku nggak bisa ngerjain PR, aku nggak mau ngerjain PR. Mama aja yang ngerjain PR. Oh, nggak boleh gitu. Adik-adik harus belajar. Kerjain PR sendiri. Kalau nggak tahu jawabannya, baru tanya papa mama. Minta diajarin papa mama. Amin. Terus kalau di rumah, adik-adik harus belajar melayani. Contohnya, kalau misalkan nih, papanya pulang kerja, capek ya, ambilin minum. Papa minum dulu. Nah, seperti itu ya. Jangan tiap hari tidur aja di rumah atau main aja, nggak belajar, tidak melayani orang tua. Nah, itu tidak baik. Yang setuju katakan yes. Puji Tuhan. Nah, kita sudah belajar tentang teladan Tuhan Yesus yang rendah hati, yang melayani. Amin. Itu harus kita lakukan setiap hari di rumah. Yang semangat katakan yes. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, saatnya kita memberikan persembahan. Ayo memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta yang ketiga, yang artinya yang pertama
pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan pergi menemukan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali lagi ke Yerusalem. Yang kelima, puasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Oke teman-teman, jangan lupa ya untuk perkatakan Pentakosta yang ketiga. Sampai jumpa. Kami mau berdoa. Bapak Gembala dan Bapak David dan Ibu Rita anaknya, lindungi mereka ya Tuhan, dan berkati mereka, berkati pelayanan mereka ya Tuhan. Terima kasih. Berkatakan Alia, amin. Setan berbenda syafaat ya Tuhan. Tuhan untuk mengundang syafaat negara kami Tuhan, negara Indonesia Tuhan. Tuhan berkati Bapak Jokowi Tuhan dengan wakilnya Tuhan. Tuhan sembuhkan warga yang sakit ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati kami ya Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, kita udah selesai untuk firman Tuhannya. Jangan lupa tetap baca firman Tuhan serta melakukannya. Satu lagi, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, tetap ikutin protokol kesehatan. Dan sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.